semuanya, jadi di sini aku Casia sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus Apple versus Samsung dalam hukum ekonomi internasional. Di sini kita mau bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan bahas mengenai kronologi dari kasus ini. Lalu kita juga bahas gimana sih selesainya kasus ini, kaitannya dengan hubungan internasional. Yakni kronologi. Apple menggugat Samsung pada April tahun 2011 di Amerika Serikat dengan tuduhan pelanggaran hak paten. Kemudian pada Agustus 2012 menghasilkan keputusan pertama oleh Pengadilan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Samsung bersalah dan dikenai denda $1 miliar. Pada tahun 2013, keputusan tersebut kemudian melalui sejumlah putaran banding dan penurunan jumlah denda hingga sekitar $400 juta. Sementara perselisihan hukum terus berlanjut di Amerika Serikat, Apple dan Samsung juga saling menggugat di banyak negara lain, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, dan lain sebagainya. Lalu pada 2014, Apple dan Samsung mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan di luar Amerika Serikat, mengakhiri beberapa gugatan mereka di negara-negara tertentu. Meskipun ada kesepakatan damai di beberapa wilayah, perselisihan berlanjut di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Samsung dihukum membayar sekitar $539 juta kepada Apple setelah putaran banding. Pada bulan Juni 2018, Apple dan Samsung mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri semua gugatan hukum mereka di luar Amerika Serikat, mengakhiri perselisihan ini secara global. Dalam kasus Apple versus Samsung dimulai dengan gugatan hukum di pengadilan, yang kemudian menghasilkan beberapa kali putusan dan banding dan berakhir pada tahun 2018 di mana Apple dan Samsung mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri semua gugatan hukum mereka di luar Amerika Serikat, mengakhiri perselisihan ini secara global. Penyelesaian kasus ini mencakup pembayaran ganti rugi, perubahan desain produk, dan perjanjian lisensi paten. Hubungan internasional. Kasus Apple versus Samsung mempengaruhi pembentukan hubungan internasional, seperti hubungan ekonomi antar negara, yakni Apple di Amerika Serikat dan Samsung di Korea Selatan. Pengaruh pada perdagangan global di mana dapat menghambat arus perdagangan di sektor tersebut, regulasi dan standar internasional yang dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinovasi di tingkat global, serta diplomasi bisnis antar negara terlibat dalam proses penyelesaiannya. Dinamika kasus Apple versus Samsung melibatkan persaingan sengit di pasar teknologi terkait klaim pelanggaran hak paten. Kedua perusahaan, Apple dan Samsung, bersaing dalam konferensi global yang memperdebatkan desain produk dan fitur perangkat lunak. Akibatnya mempengaruhi citra merek, standar industri, dan hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, menciptakan dampak yang meluas dalam dinamika persaingan global. Yang terakhir, dinamika politik dalam kasus Apple versus Samsung melibatkan aspek diplomasi bisnis dan politik antar negara, terutama karena keterlibatan dua perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Keputusan hukum dan penyelesaian perkara ini dapat mempengaruhi citra nasional, hubungan ekonomi antar negara, dan standar industri global, menciptakan dinamika kompleks dalam konteks politik internasional. Jadi itulah pembahasan mengenai kasus Apple versus Samsung. Setelah semua pembahasan tadi, sepertinya akan seru jika teman-teman semua juga mendiskusikan topik ini. Pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi sekian, terima kasih semua.